Ada lagi puyeng di kita nih. Manhaj ini jelas, clear. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Syuf, taraktukum 'alal bayda." Pernah dengar? Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih. Tuh, putih ini apa? Clear. Nggak ada syubhat. Putih, udah. Lailuha kanahariha. Saking jelasnya, saking clearnya, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidaklah menyimpang dari jalan yang sudah terang ini, kecuali orang yang fix pasti celaka dia. Fix pasti celaka. Dipastikan oleh Rasulullah SAW. Orang yang menyimpang dari garis itu, dari jalan itu, maka mereka adalah orang-orang yang celaka. Dan ini juga yang dimaksud dengan as-sirat al-mustaqim. Yang setiap rakaat kita bilang, ihdinas siratal mustaqim. Kita mohon kan? Apa siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Buktinya apa, Ustaz? Kenapa siratal mustaqim kok jadi manhaj, Ustaz? Kenapa? Syuf, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Oke? Nikmat paling besar apa? Islam. Ketika ayat ini turun, jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Nikmat paling besar adalah iman. Zain? Nah, ketika ayat ini turun, yang beriman itu siapa? Ada pilihan lain nggak? Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Ketika ayat ini turun, siapa yang mendapatkan nikmat yang paling besar itu? Siapa yang dalam beradaan kondisi beriman, siapa? Ada pilihan lain? Is there any other options atau choice selain sahabat? Nggak ada kan? Maka jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yakni jalan para tuh. Iya gak? Kata-kata amanu, orang-orang yang beriman. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala masalan berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang padanya petunjuk, yakni seseorang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan maknanya aku menentang Rasul. Nggak mungkin. Muslim ada yang begitu, mungkin nggak? Mau ahli bid'ah kayak gimana lagi? Masa dia berani berkata, aku menentang Rasulullah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bukan itu menentang Rasul, bukan demikian. Oke? Setelah datang kepadanya petunjuk, kalau belum tahu, oke. Iya kan? Jadi menentang Rasulullah SAW adalah, udah dibilangin, nih Rasul ajarkan seperti ini, tidak seperti yang kau lakukan. Dia bilang, nggak mau, Anda pengen tetap yang kayak gini. Ini diajarin kakek, nenek moyang. Nah, itu menentang Rasul SAW. Bukan lidahnya bilang, I avenge Rasul SAW. Bukan itu nggak akan terjadi dari Muslim. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dia belum tahu, oke. Tapi min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya petunjuk, setelah dibilangin, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, kemudian dia ikuti jalan lain selain jalannya orang-orang yang beriman. Tuh, sekali lagi beriman. Ketika ayat ini turun, siapa yang beriman? Ada pilihan lain? Dia mengikuti jalan lain selain jalannya para sahabat. Maknanya begitu kan? Yani dia mengikuti konsep lain selain konsep para sahabat. Metode lain selain metode para sahabat. Maka kami punish mereka, kami hukum. Di dunia, nuwallihi ma tawalla. Nuwallihi ma tawalla diginin. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Yakni kami ulur mereka di dalam kesesatannya. Kami hiasi kesesatannya. Kami hiasi sehingga mereka semakin yakin di atas kesesatannya. Allah. Berani mati dia di atas kesesatannya. Dibuat dia semakin yakin di atas kesesatan. Ini hukuman di dunia. Karena berpaling dari jalan salaf. Dari jalan orang-orang yang beriman. Di dunia, nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Di akhirat, nuslihi jahannam. Kami roasted mereka, kami barbecue mereka di jahannam.
asla yasli, ad-dajajah, al-masliyah. Nah, tuh. Ayam panggang. Ad-dajajah, al-masliyah. Oke? Ayam roasted. Nuslihi jahannam. Tuh, kami roasted mereka di jahannam, di neraka. Wasa'at masira. Ini manhaj. Dan ini juga yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqima. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan sebuah garis yang lurus bagi kita. Nggak kelihatan ya Bu ya? Sini ya Bu ya. Suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan, draw us a straight line. Okay? And then he said, kemudian Rasul berkata, hadza sabilullah, this is Allah's way. Kemudian dia bikin banyaknya garis-garis di kanan dan kiri. Khatta khututan an yamini wa shimali. Tuh. Rasul berkata, ini jalannya syaitan. Ini jalan-jalan lain. Ya, ini jalannya syaitan. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Di setiap permukaan jalan terdapat syaitan yang menyuruh manusia untuk belok ke sana. Yani semua manusia berada di jalan yang lurus ini awalnya. Cuma di dalam perjalanan ada yang terseru syaitan ke sono, ke sono, ke sono. Begitu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan ini sesungguhnya jalanku yang lurus, maka ikuti jalan yang ini. Wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan lain. Fatafarraqa bikum an sabili, sehingga kalian bertafarruq, berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, berpecah. Jangan kalian ikuti jalan lain sehingga kalian berpecah dari jalannya. Tuh. Di sini juga ada konsep kita, manhaj kita dalam memahami persatuan dan perpecahan. Persatuan baik gak? Supaya gak kena syubhat ahlil batil. Oke? Ayo yang penting bersatu, bersatu. Begitu kan? Selalu begitu kan syubhatnya. Iya kan? Jangan suka ributkan perpecahan, perbedaan yang terjadi di antara kita. Begitu kan? Syubhat mereka demikian kan? Tidak demikian memahami persatuan dan perpecahan. Bahasa Malaysianya apa? Persatuan, perpecahan sama ya? Sama ya? Sama. Persatuan bagi kita adalah bersatu di atas jalan yang lurus, bersatu di atas hak. Perpecahan adalah ketika seseorang meninggalkan jalan yang hak. Makanya Allah berfirman, wala tattabi'us subul, jangan kau ikuti jalan-jalan lain, fatafarraq, sehingga kalian berpecah dari jalannya. Tuh, berpecah adalah ketika mengikuti jalan lain, paham? Maka maknanya bersatu adalah di atas jalan yang lurus. Oke? Sebuah kaum, kalaupun mereka bersama-sama tapi berada di atas jalur yang lain, maka hakikatnya mereka berpecah, mereka memecah diri dari kebenaran. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Antal jamaah walau kunta wahdak." Engkaulah al-jamaah even if you were alone. Tuh. Kalaupun engkau bersendirian, kau berada di atas the straight path, engkau al-jamaah. Mereka yang beramai-ramai bersatu, tapi di atas jalan yang astray, yang sesat, mereka berpecah belah. Paham? Suka nggak materi-materi manhajiyah demikian? Suka ya? Pernah ada yang menjelaskan ini sebelumnya di sini? Belum? Pernah disampaikan materi manhajiyah demikian? Anda cuma menyegarkan. Kalau sudah, Anda cuma refreshing. Oke? Dapat difahami ya? Sekali lagi, persatuan dan perpecahan. Persatuan dan perpecahan di dalam konsep kita, di dalam manhaj kita,
Bersatu adalah bersatu di atas hak. Bukan bersatu berpura-pura buta dari kebatilan. Oke? Berpecah adalah ketika meninggalkan kebenaran. Itu berpecah. Kalaupun mereka bersatu di atasnya, tapi mereka meninggalkan jalan kebenaran, maka mereka berpecah belah hakikatnya. Tuh. Ya? Maka dari situ, dikarenakan kebenaran dan kebatilan adalah perkara yang tak boleh disatukan. Tidak sebagaimana jargon persatuan yang diserukan oleh ahli bid'ah. Yaudah, yang penting kita bersatu. Kita bersatu melawan common enemy. Begitu kan? Maksud mereka, diam dari kebid'ahan yang terjadi. Diam dari kesyirikan yang terjadi. Maksudnya itu. Ini bukan bersatu, ini mencampur adukan antara hak dan batil. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Hak dan kebatilan emang harus dipecah. Dituduhlah kita pemecah belah. Iya, kita yang memecahkan antara hak dan kebatilan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dikeluhkan oleh kaum musyrikin kan? Mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, farraqta bainal aba wal abna." Tuh, wahai Muhammad, engkau memecah belah antara ayah dengan anaknya, antara seseorang dengan kaumnya, antara seseorang dengan saudaranya. Tuh, Rasul pemecah belah, dituduh dalam hal itu. Antara seseorang dengan kabilahnya, dengan umatnya. Tuh, Rasul pemecah belah gak? Dalam hal itu Rasul pemecah belah. Dikarenakan apa? Syirik sama tauhid kok bro, masa mau di mix? Dipecahlah. Sunnah sama bid'ah kok, masa mau di mix? Dipecahlah, nggak ada urusan. Dari situ Umar dibilang Al-Faruq, no. Kena artinya apa ya Al-Faruq? Yang memecah. Yang tegas membedakan antara hak dan batil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat difahami nggak sampai situ? Ini manhaj, konsep kita.